bulan suci Ramadan dengan pahala yang begitu banyaknya ya. Makanya manfaatkan ya, teman-teman ya. Manfaatkan. Perbanyak tilawahnya gitu ya. Udah berapa juz Harun tilawahnya? Harusnya sekarang kan hari ke-7. Kalau satu hari 1 juz berarti ada 7 juz mungkin ya. Oh, lupa juz berapa? Alhamdulillah ya. Kalau Ahmad gimana? Berapa juz? Kamu berapa? Gak hafal soalnya. Ya, Onisa namanya. Berapa? Oh, alhamdulillah ya. Terus tinggalkan ya. 5 bisa. Nah, dihindarilah ya teman-teman ya. Dihindari hal-hal yang mubahnya gitu ya. Hal yang mubah aja kita harus kurang-kurangin gitu ya. Apalagi ya hal yang haram, berkedok ngabuburit sambil pacaran gitu ya. Nah, yang hal-hal yang mubahnya dikurang-kurangin gitu ya. Kayak apa, main game gitu ya, push ranknya dikurangin gitu ya. Main game boleh, saya juga main game juga ya. Mau mabar gitu. Jangan. Saya juga main game, cuman dikurangin gitu ya, kadarnya dikurangin gitu ya. Kemudian kan apalagi sekarang kan ya, baru turun seasonnya, baru reset season Mobile Legends gitu ya. Boh, itu pasti jiwa-jiwanya itu menggebu-gebu, jiwa push ranknya itu menggebu-gebu gitu ya. Nah, bangun sahur, pusreng ini pusrengnya dikurangin ya teman-teman. Sekali-kali aja gitu ya, pusrengnya sekali-kali aja gitu ya. Udah mas sering pusreng nggak stuck di situ terus nanti kan kasihan gitu ya. Kasihan orang lain gitu ya. Kasihan orang lainnya bukan ininya. Kita yang jadi beban gitu. Nah, kemudian apalagi hal yang ubah? Dengerin musik misalnya ya. Kurangin dengerin musiknya ya. Dengerin musik boleh, saya juga sering dengerin musik kok. Saya juga punya di Spotify saya itu ada playlistnya. Saya bikin playlist musik yang sering saya dengerin ya. Saya juga sering dengerin musik. Cuman kalau bulan Ramadan ini ya kurang-kurangin gitu ya. Jangan keseringan dengerin musik ya. Galau dikit, capek dikit ya. Banyak tugas di sekolah, dengerin musik gitu ya. Dengerin musiknya musik yang galau kayak gitu ya. Saat gitu ya. Kemudian lagu apa ya? Nah gitu lah ya, nanti sudah lah situ aja ya. Nanti keluar sifat aslinya gitu ya. Nah, bayangin ya teman-teman ya, kalau kita lagi galau, posisinya lagi galau, lagi banyak masalah, dengerinnya musik sad vibes ya, sad vibes gitu ya. Gimana coba? Nambah galau ya. Padahal di bulan Ramadan bulan Al-Qur'an gitu ya. Maka perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an gitu ya. Kan Al-Qur'an itu obat segala penyakit gitu ya. Bahkan penyakit hati yang terutama gitu ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mir rabbikum mau'izatum ya ayuhan nas qad ja'atkum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur ya. Syifa itu ya. Syifa itu Masya Allah ya teman-teman ya. Obat segala penyakit hati gitu ya. Makanya ya, kalau kita lagi galau ya alihannya, kalau lagi galau, lagi futur, alihannya ke ilmu, alihkannya kemana? Ke baca Quran gitu ya. Siapa ya teman-teman ya? Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh kita umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Ya. Saya belum menanya kabar ya. Kaifa halukum jami'an? Kumaha damang? Well. Alhamdulillah ya. Harus semangat ya, baru hari ke-7 gitu ya. Masih panjang gitu ya. Bentar lagi sih ya, waktu itu nggak kerasa gitu ya. Sebelumnya saya pengen memperkenalkan diri ya, singkat aja ya. Barangkali antara teman-teman ada yang belum kenal gitu ya. Kalau kita kenal maka ta'aruf ya, maka kenalan dong. Maka kalau gak kenal, kasihan kalau misalnya orang gak kenal sama Harun, berarti gak sayang Harun gitu. Enggak kan ya. Padahal belum ketemu udah bilang gak sayang gitu. Nah, berangkat nama saya Osama Al-Laduni ya. Ketahui ya namanya Osama Al-Laduni, padahal dari Bogor ya, asal A dari Bogor Jawa Barat gitu ya, di Bogor perujungan perbatasan sama Banten ya. Jadi Jawa Barat perbatasan sama Banten, jadi Bogornya ujung banget gitu ya, bukan kota-kota banget, ujung ya. Pedalaman lah ya, masih di hutan-hutan itu masih ada monyetnya juga sih sebenarnya.
Ya, saya masih belajar, masih menempuh pendidikan di Cinta Quran Center ya, sama seperti pengisi sebelum-sebelumnya. Saya ditugaskan di sini ya, tapi sebelumnya saya pernah ditugaskan di perusahaan ya. Jadi alhamdulillah pernah mendapatkan pengalaman ya, belajar di perusahaan ya, di perusahaan seperti butik gitulah ya. Dan sekarang ditugaskan di sini ya. Apalagi ya udah itu aja ya. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, hobi ya udahlah nanti aja ya. Teman-teman yang nanti Allah Subhanahu wa taala, gini, ketika kita memasuki bulan Ramadan, apa hal yang pertama kali terpikir dalam pikiran kita? Apa? Puasa ya, bener kan? Nah, teman-teman Subhanahu wa taala, jika kita nih berpikir kalau Ramadan cuma saum, cuma puasa, saya yakin ya, kita menjalankan puasa pasti penuh dengan beban. Ya, menjalankan puasanya pasti beban. Pertama kali kalau kita pikir Ramadan cuma hanya puasa, pasti jalanin puasanya beban. Kenapa? Nih. Nah, gini teman-teman ya. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau kalian dengar kata Jakarta, apa yang terberang dalam pikiran kalian? Monas, ya. Monas, ibu kota bentar lagi pindah. Kemudian apa? Bogor. Hah? Dingin. Ya sih sama di sini juga dingin. Kota hujan. Nah, City of Rain ya. Bogor kota hujan, Ambigapure gitu ya. Nah, kemudian kalau dengar kata Mesir, apa yang terundang? Padang. Hah? Pasir. Apa? Yang familiar itu yang sering? Piramida gitu ya. Yang universitas terkenal apa? Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kalau Perancis? Menara Eiffel. Kalau Bandung apa Bandung? Saya nanya, Bandung apa? Hah? Seblak banyak di Bogor. Tapi asalnya di Bandung ya. Apa kalau Bandung? Hah? Kota kembang. Tapi gak pernah lihat kembang. Maksudnya apa kalau kota kembang itu? Hah? Kota romantis. Paling romantis harusnya. Lihat tuh ya. Hati-hati, ada serigala, ada buaya. Hati-hati di sini. Tandain. Nah, begitu teman-teman ya, dengan Ramadan ya. Kalau kita terpikirkan bulan Ramadan, pasti di dalamnya ada peristiwa besar. Apa? Ya, benar ya, kata Rangga, turunnya Al-Qur'an. Ya, teman-teman, kalau kita berpikiran ya, kalau saum hanya saum. Kalau Ramadan hanya berpikiran cuman puasa ya, itu akan jadi beban. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Ramadan cuma satu kali. Coba cek. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Ramadan cuma satu kali, dan Allah Subhanahu wa taala gak pernah sandingkan Ramadan dengan puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sandingkan Ramadan dengan kata lain. Jadi pembahasan puasa pembahasan seperti ini, dan kemudian Ramadan pembahasan yang lain. Nah, gitulah kita teman-teman ya. Contohnya ya. Contohnya Quran kita belum mulai ya. Ternyata slide-nya kali ini lupa saya. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk ke judulnya dulu. Tadi belum di-spill judulnya ya. Afwan ya. Apa judulnya? Al-Quran, perubahan dan peradaban ya. Nah, sekarang kita masuk tadi ya, views on Ramadan. Jadi pandangan kita terhadap Ramadan. Nah, kembali lah. Contoh ya, saya kasih contoh Quran surat Al-Baqarah ya, surat familiar kalau ketika memasuki bulan Ramadan ya. Ayat Al-Baqarah ayat ke-183 ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat ya. Jadi puasa itu teman-teman ya, puasa itu hari yang terhitung. Sebagaimana yang telah kita pelajari di waktu tarhib Ramadan. Pernah ingat? Masih ingat? Ya.
Nah, enggak ya. Nah, jadi puasa itu hari-hari yang terhitung. Nah, ya, hari-hari yang terhitung. Nah, dan syariat puasa ini sebelumnya sudah pernah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Ya, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti syariat puasa ini sudah pernah dijalankan atau belum? Pernah, ya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebelum hijrah ke Madinah, ya, beliau pun melaksanakan puasa. Tapi ya, puasa Ramadan turun, perintah Ramadan turun tahun keberapa? Kemarin ada masih ingat? Tahun keberapa? Kedua Hijriah. Bulan apa? Sebelum Ramadan, Sya'ban, ya. Jadi 2 Hijriah bulan Sya'ban. Nah, sebelum itu tuh Rasulullah dan para sahabat tuh pernah melaksanakan puasa. Cuman kalau 1 bulan full baru setelah 2 Hijriah itu, ya. Bisa dipahami sampai sini, ya. Nah, tapi poinnya teman-teman ya, inti poinnya, Ramadan tidak pernah disandingkan atau dikaitkan langsung dengan puasa. Ayat setelahnya ya, 183, 184, 185-nya. Ini intinya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Nah, jadi Ramadan disandingkan, dilekatkan langsung dengan apa? Al-Qur'an, ya, dengan Al-Qur'an. Nah, kenapa nih? Kenapa penting sekali Ramadan itu disandingkan dengan Al-Qur'an? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, namun sebelum itu, ya, sebelum kita membahas betapa pentingnya Ramadan disandingkan, dikaitkan dengan Al-Qur'an, kita akan akan menjelaskan ya kisah Nabi Ibrahim terlebih dahulu, ya. Hubungan Nabi Ibrahim dengan Islam, gitu ya. Agar kita memiliki mindset, ya, memiliki cara pandang, gitu ya, terhadap Ramadan ini, hingga Ramadan ini bisa berarti dan kita bisa menjalani dengan semangat Ramadan ini, ya. Nah, apa hubungannya Nabi Ibrahim dengan Islam ini, ya? Nah, jadi Islam itu, teman-teman ya, Islam itu adalah umat yang sendiri, ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, ya. Jadi kamu adalah umat yang terbaik dan yang dilahirkan untuk manusia. Nah, maka artinya ya, sebelum umat Islam ini ada umat-umat terdahulu, ya. Nah, umat-umat terdahulu. Maka jika bicara Islam, jika disandingkan dengan umat-umat terdahulu, yang paling mirip dengan ajaran Islam dengan umat-umat terdahulu, ajaran Nabi siapa? Nabi? Ini kita lagi jelasin Nabi apa? Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim. Kenapa coba? Kenapa Nabi Ibrahim mirip dengan ajaran Nabi kita, Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Bapak. Ya, bapak para nabi ya, salah satunya. Apalagi? Ya, itulah ya. Nah, jadi contoh, saya kasih contoh. Tahiyat, ya. Tahiyat dalam sholat. Allahumma sholli ala, terserah mau pakai sayyidina, mau pakai enggak, terserah, sama-sama benar. Yang enggak benar itu yang enggak pakai tahiyat, ya. Artinya apa? Enggak sholat. Itu yang benar, yang enggak pakai tahiyat, ya. Gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi? Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita mengucapkan tahiyat, ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim pun dapat salawat, ya pasti Nabi Ibrahim pun dapat salawatnya. Itu salah satu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, teman-teman ya, kita kasih contoh yang kedua. Contoh lain, setelah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya. Nah, kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha, kan ya, langit ke-7. Nah, di situ tuh banyak ketemu para nabi, ya. Ada Nabi
Musa gitu ya, yang kisahnya memperjuangkan sholat 5 waktu gitu ya, yang tadi 50 waktu jadi 5 waktu ya, perjuangan Rasulullah ya, memperjuangkan sholat 5 waktu ya. Masa kita yang 5 waktu aja yang nggak bisa gitu ya, Rasulullah nggak capek-capean gitu ya, memperjuangkan 50 waktu jadi 5 waktu ya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, nah beliau kan ngomong nih sama para sahabat, ngomong sama para sahabat, jika kalian ya, jika kalian ingin melihat Nabi Isa ya, ingin lihat Nabi Isa sekarang ya, di ketika Rasulullah ngobrol, jika kalian ingin lihat Nabi Isa maka lihatlah apa namanya, Urwah bin Mas'ud, sahabat Nabi ya, dari perawakannya, kemudian yang rambutnya yang selalu basah gitu ya. Jika kalian ingin melihat Nabi Isa, maka lihatlah Urwah bin Mas'ud. Kemudian, jika kalian ingin melihat Nabi Musa alaihi salam, maka lihatlah Bani Syanu'ah ya. Bani Syanu'ah itu mempunyai perawakan yang kekar ya. Six-pack gitu ya, six-pack. Kalau kita apa? One pack gitu ya. Enggak ada six-pack. Enggak one pack juga enggak gitu ya. Apa? Ya, itu ya. Kalau kita ingin melihat, kalian ingin melihat Nabi Musa, maka lihatlah Bani Syanu'ah, ya, perawakannya besar, kayak mirip sama Nabi Musa. Nah, jika kalian ingin melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lihatlah aku, kata Rasulullah. Lihatlah saya, kata Rasulullah. Nah, itu ya, salah satu contoh lain. Nah, kemudian teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa kemiripannya lagi? Ya, kita kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. Kemiripan antara Islam dan agama Nabi Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim. Ya, kita lihat hadis Bunyal Islam ala khamsin ya. Hadis yang menceritakan tentang apa namanya, rukun Islam ya. Nah, hadis ini kalau kita lihat-lihat jejak-jejaknya kembali ya, kepada Nabi Ibrahim semuanya mirip ya, semuanya mirip ya. Kita bahas satu-satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan ya. Yang pertama ya, yang pertama apa? Syahadat ya. Jadi syahadat itu identik dengan apa? Coba. Syahadat identik dengan apa? Syahadat. Allah. Tahu? Tauhid ya. Jadi syahadat itu identik dengan tauhid. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling banyak di dalam Al-Qur'an yang memperjuangkan tauhid? Nabi apa? Nabi Ibrahim ya. Contohnya ya, contoh. Ketika Nabi Ibrahim datang ke suatu kaum ya, Bani Haran namanya ya. Nah, Bani Haran ini Nabi Ibrahim dakwah ke Bani Haran, tiba-tiba lihat Bani Haran ini sedang menyembah bintang gitu ya. Kok kamu menyembah bintang sih gitu ya? Lu gak tahu bro, ini keren bro, kalau kata bahasa kita ya. Ini keren bro, lihat tuh. Berkelap-kelip, berkedap-kedip gitu ya, terang gitu. Kata Nabi Ibrahim, kenapa kamu gak nyembah bintang yang satunya lagi? Kan dia itu lebih terang gitu, lebih berkelap-kelip. Oh iya ya, kata Bani Haran. Oh iya ya, kenapa saya ingin nyembah itu? Terus, kenapa gak bulan aja? Bulan lebih terang. Kata Bani Haran, bulan bisa tenggelam. Ya. Kemudian kenapa gak matahari lebih terang sinarnya? Sama, matahari pun bisa tenggelam. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nah kenapa kamu gak nyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua ya. Nah, itu salah satu Nabi Ibrahim, salah satu contoh Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid ya. Menjelaskan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua ya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dakwah di Bani Haran, Nabi Ibrahim itu pergi pulang lagi ke kampungnya ya, dan melihat ya, waja'alnal baita matabatan linnas. Pokoknya itu Nabi Ibrahim lupa ya. Dilupakan ayatnya. Jadi gini, pokoknya ayatnya itu menceritakan Nabi Ibrahim ya dan kaumnya ini ya, terutama kaumnya sedang menyembah patung ya, menyembah berhala gitu ya. Menyembah berhala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim kesal gitu ya.
Itu pesta itu ya. Jadi pesta sambil menyembah berhala ya. Setelah kaumnya itu, kaum Nabi Ibrahim pulang ya, kaum Nabi Ibrahim pulang ke tempatnya masing-masing. Kemudian Nabi Ibrahim membawa palu ya, membawa kapal. Dihancurin semuanya ya. Semua berhala itu dihancurin satu-satu. Dar, yang banyak gitu ya, ada ratusan itu dihancurin. Disisakan yang satu yang paling gede. Kemudian kapak itu dikalungkan ke berhala yang paling besar itu. Setelah itu besoknya, wah, ini kenapa Tuhan kita pada hancur semua? Siapa yang melakukan ini? Katanya. Karena ada salah satu yang ngomong kayak gitu. Ada yang satu yang ngomong, katanya di dalam surat Al-Anbiya Allah abadikan. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, sami'na fata, kami mendengar ada seorang pemuda yang menghancurkan berhala, yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim alaihissalam ya. Itu salah satu contoh yang pertama ya. Jadi mirip kan? Kita memperjuangkan tauhid, kita juga syarat masuk Islam itu adalah syahadat, dan Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid, mendakwahkan tauhid agar manusia itu mengesahkan Allah. Yang pertama apa? Syahadat. Kemudian yang kedua ya, sholat. Yang kedua adalah sholat. Apa miripnya? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat surat Al-Baqarah, waja'alna min maqami Ibrahim musalla ya. Dan kami jadikan waja'alna min maqam Ibrahim itu adalah tempat sholat. Nabi Ibrahim melaksanakan sholat ya. Kita melaksanakan sholat enggak? Ya, ada yang enggak ya? Nah, kita juga melaksanakan sholat ya. Jadi mirip gak teman-teman? Mirip ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, zakat. Miripnya di mana zakat? Ya, antara Nabi Ibrahim dengan ajaran kita umat Islam. Miripnya di mana? Anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, wadhkur fil kitabi Ismail ya. Kemudian setelahnya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda wa kana bis salati wa kana taqiya. Pokoknya ya lupa jadinya. Sering mirip ya surat Maryam ini. Nah, jadi Nabi Isa itu memerintahkan ya untuk sholat. Nah, logikanya gini. Nabi Ibrahim kan punya dua A. Nah, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya dua A. Nah, anak yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Ishak ya, Nabi Ishak ya. Nah, Nabi Ismail alaihi salam ya bisa memerintahkan sholat ya di dalam surat Maryam. Nah, atas perintah siapa juga? Pasti kan ya, anak yang melaksanakan sholat pasti atas perintah ya bapaknya pasti ya, Nabi Ibrahim. Jadi melaksanakan zakat gitu. Sholat lagi ya, kita lagi pembahasan zakat. Melaksanakan zakat ya. Maka ada yang berhalau bis salati wa zakah ya, melaksanakan zakat. Nah, jadi mirip ya, Nabi Ibrahim melaksanakan zakat, Nabi Ismail melaksanakan zakat, kita pun disuruh melaksanakan zakat. Nah, kemudian yang keempat, haji. Ya gak usah ditanya ya, syariat haji ini pasti turun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawaf ya, tawaf itu Nabi Ibrahim sama kaumnya melaksanakan. Kemudian sa'i itu lari-lari kecil di bukit Safa wal Marwah. Siapa yang melaksanakan? Apa? Istrinya? Ibunya Nabi Ismail? Astagfirullah ya. Siti Hajar ya. Gimana ya, Siti Hajar ya. Beliau sa'i gitu ya. Kemudian minum air zam-zam sama gitu ya. Sama rangkaian haji, pokoknya seluruh rangkaian haji itu Nabi Ibrahim melaksanakan, dan syariatnya itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terakhir Ramadan, bulan puasa Ramadan ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam, kemudian mereka berdua berdoa ya. Mereka berdoa. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa,
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa mereka berdua gini, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha penyayang. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim, berarti antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu jauh kan? Nah, doa Nabi Ibrahim jauh-jauh sebelumnya ya. Nah, apa hubungannya? Nah, kira-kira doa Nabi Ibrahim ya dijawab apa enggak? Dijawab apa enggak? Dijawab ya. Setelah berapa ribuan tahun baru dijawab. Nah, jadi gini, kan Nabi Ibrahim punya dua. Nah, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, di jalur Nabi Ishak itu nabinya banyak. Ya, nabinya banyak ya. Nabinya banyak. Kemudian dari jalur Nabi Ishak nabinya banyak. Nah, ada Nabi Ishak, setelahnya Nabi apa? Anaknya Nabi Yakub ya. Kemudian dari Nabi Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf ya. Nah, saya cerita dikit teman-teman ya. Cerita titik tentang Nabi Yusuf. Kalau lagi punya anak gitu ya, apalagi lagi melahirkan gitu ya. Kalau pengen anak laki-lakinya ganteng, dibacakan surat apa? Yusuf ya. Padahal ini teman-teman ya musibah teman-teman ya. Kenapa musibah gitu ya? Orang ganteng itu banyak cobaan teman-teman. Benar, orang ganteng itu banyak cobaan. Kita lihat Nabi Yusuf ya. Karena Nabi Yusuf baru kecil lahir, anak terakhir, anak bungsu ya. Anak bungsu mah pasti disayang gitu ya. Anak bungsu udah bungsu ganteng lagi gitu ya. Nah, yang lain kakak-kakaknya pada iri gitu ya. Dan langsung kakak-kakaknya ngomong sama Nabi Yakub, Pak, gimana kalau kalau Yusuf ini saya bawa main besok? Bapaknya nggak bolehin. Awalnya nggak bolehin karena udah tahu firasat seorang bapak gitu ya. Nggak bolehin, tapi dibolehkan juga. Setelah dibolehkan, gimana? Ujian yang kedua, cobaan yang kedua, dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam sumur. Nggak berhenti di situ teman-teman ya. Nggak berhenti di situ. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, ada yang ngangkat. Gimana? Dijual ya. Dijual. Setelah dijual, nggak berhenti di situ cobaan orang ganteng ini teman-teman ya. Setelah itu cobaannya apa? Perempuan ya. Istri Aziz ya, istri Pak Raja Aziz ya. Nah itu ya, setelah cobaan itu perempuan ya. Makanya teman-teman ya, orang ganteng itu banyak cobaan ya. Makanya saya merasa banyak cobaan gitu ya. Ya. Lebih kelihatan cobaan apa nih kayaknya. Kelihatan banyak cobaan kalau orang ganteng kayak gitu ya. Nah itu sedikit cerita aja ya teman-teman ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf ada Nabi Yahya. Tadi udah kan Yakub, anak bapaknya Nabi Yusuf ya. Setelah Nabi Yahya ada Nabi Zakaria, Nabi Isa. Ini semua diutus ke Bani Israel semuanya ya. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW ya, hadisnya. Jadi Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi ya. Tasusumul anbiya ya. Beda dengan kita ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kita dipimpin oleh khulafaur rasyidin gitu ya. Nah, tapi dari jalur Ismail alaihi salam ya. Nabinya ada berapa? Ismail. Dari Ismail langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Nabi Ismail langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi cuma satu nabi ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu ya. Nah, maka kemudian ribuan tahun kemudian ya terkabullah doa Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam terkabul. Turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama dengan kejadian turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat kedua.
Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Coba kalian sandingkan deh doanya Nabi Ibrahim yang meminta Rasul, dan Nabi Ibrahim itu doanya di mana? Di Ka'bah ya. Ka'bah itu sekelilingnya itu Arab kan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di mana? Di Makkah ya. Jadi terkabul kan doa Nabi Ibrahim? Terkabul. Coba kalian sandingkan antara doa Nabi Ibrahim dengan surat yang Al-Jumu'ah yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, yatslu alaihim ayatika, yatslu alaihim ya. Nabi Ibrahim berdoa ya, Nabi Ibrahim berdoa yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Di sini juga ya, di surat Al-Jumu'ah sama, berbarengan dengan kejadian turunnya Rasulullah sama. Seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat ya, yang pertama sama. Kemudian yang kedua ya, yang mengajarkan Al-Quran ya. Kemudian yang di surat Al-Jumu'ah mensucikan mereka dan mengajarkan kitab ya, walaupun yang didepankan wazakihim terlebih dahulu gitu ya. Sama, pokoknya sama ya, antara surat Al-Jumu'ah dengan doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah itu sama. Nah itulah ya, luar biasanya Al-Quran teman-teman ya. Maka kenapa kita gak boleh memandang bahwa Ramadan ini cuma puasa doang ya. Ada peristiwa yang begitu luar biasa, yaitu turunnya Al-Quran. Kalau kita tahu nih ya bahwa ada peristiwa yang luar biasa, maka kita pun gak akan leha-leha dalam melaksanakan bulan Ramadan ya. Walaupun di sini misalnya dingin gitu ya, kalau kita punya pandangan Ramadan cuma puasa doang gitu ya. Karena kan Ramadan itu dari kata ini ya, asal katanya panas gitu ya. Di sini mah nggak panas-panas, dingin ya gitu ya. Jadi enak. Walaupun keadaannya kayak gitu, kalau kita memandang Ramadan cuma puasa doang, kita akan membuatnya Ramadan beban ya, teman-teman ya. Maka pandanglah yang lain bahwa di dalam Ramadan ada peristiwa yang begitu besar ya. Nah, salah satu teman-teman ya, kehebatan Al-Quran lagi nih teman-teman ya. Kita akan bahas kehebatan Al-Quran. Salah satu luar biasanya kehebatan Al-Quran, ada beberapa cerita gitu ya, ada beberapa pemahaman gitu ya. Nah, dulu teman-teman ya, sebelum Al-Quran turun ya, Al-Quran turun di Makkah, di mana? Di Makkah ya. Al-Quran itu turun di Makkah ya. Surat pertamanya apa? Al-Alaq ya. Nah, jadi Al-Quran itu ya turun di Mekah. Jadi sebelum Al-Quran turun itu, di situ tuh ada satu umat ya. Ada satu umat di kota Mekah itu. Umatnya bernama apa? Ya, ada umat jahiliyah di situ ya. Ada umat jahiliyah yang dihimpit oleh kekuatan besar dua adidaya negara kuat. Yang pertama Persia, yang kedua Romawi ya. Ada dua kota negara besar ya, Romawi dan Persia. Nah, di Mekah ada apa? Jahiliyah ya. Jahlun itu bodoh, teman-teman ya. Jahil itu orangnya, orang bodoh. Nah, jahil di sini teman-teman ya. Jahil di sini itu tidak mesti dipahami, tidak punya pemahaman apapun ya. Tidak pasti, tidak memahami pemahaman apapun ataupun pengetahuan apapun. Belum tentu ya. Belum tentu ya, tidak dimiliki pengetahuan. Jadi jahlun itu tidak tidak memiliki atau tidak kenal nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nilai-nilai kebaikan. Jadi semua yang tidak kenal nilai-nilai kebaikan ya disebut jahlun ya, bodoh itu ya. Itu sifatnya gitu ya. Sifatnya. Jadi orang yang nggak kenal nilai-nilai kebaikan belum tentu dia sebenarnya pintar. Kalaupun dia pintar, kalau dia nggak kenal nilai-nilai kebaikan, dia itu jahlun. Misalnya ada orang profesor tinggi, tapi dia nggak kenal Islam gitu ya, udah dikasih tahu Islam gitu ya, profesor yang meneliti sains gitu ya. Padahal kalau saintis itu ya,
Kalau misalnya dilihat dari segi alam semesta aja, gak mungkin dia berpikiran bahwa gak ada Tuhan, gitu ya. Pasti ada Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian orangnya jahil. Nah, maka dalam ilmu bahasa Arab ya teman-teman ya, dalam ilmu bahasa Arab, jika kalau digabungkan sifat perbuatan dan orangnya ditambahkan ya dan tak marbutoh di ujungnya, jadi jahiliyah ya, maka jadi jahiliyah ya. Maksudnya apa ya teman-teman ya? Semua orang di sini itu ya komplit pokoknya. Yang begal ada ya, di waktu zaman masa jahiliyah begal ada, kemudian pemabuk ada ya, miras-mirasan ada. Jadi dulu itu teman-teman ya, dulu itu ada pembegal bahkan gak tanggung begalnya. Satu kampung semuanya begal ya, satu kampung semuanya begal. Namanya kampung Gifar ya. Datang tokohnya yang bernama Jundub bin Junadah, datang ke Nabi ya. Kata datang ke dia pengen tobat ya, pengen tobat. Begal sekelas begal satu kampung begal aja tobat, mikir gitu ya, masa kita gitu ya. Nah kemudian setelah itu, setelah dia tobat ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Jundub bin Junadah ini suruh pulang kembali. Nah kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya pengen ikrarkan syahadat saya di depan warga Mekah sekalian, di depan Ka'bah. Jangan, kamu masih lemah, nanti kamu sakit. Ya Rasulullah, saya ini begal terang-terangan, masa saya syahadat sembunyi-sembunyi? Kemudian dia ikrarkan, ya ma'asyiral Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Digebugin sama semua warga kafir Quraisy. Digebugin satu orang sama seluruh orang warga kafir Quraisy ya. Nah, kemudian ada datang tokoh. Ya sudah, stop katanya. Kamu tahu gak siapa dia? Dia itu orang yang berasal dari kampung Gifar. Kalau kita dagang ke lewat situ ya, ke lewat jalur daerah kampung Gifar, kita sudah selesai nama kita ya, karena dia yang punya kampung Gifar gitu ya. Maka dikenal ya, setelah dia pulang ke kampung halamannya ya, dia mengislamkan semuanya ya. Yang satu kampung begal itu dia islamkan semuanya. Maka dikasih gelar oleh Rasulullah dengan nama Abu Dar Al-Ghifari. Inilah ya kisah Abu Dar Al-Ghifari. Kemudian apalagi Umar itu teman-teman ya, sekelas pemula pemabok aja sehari 5 kali mabuknya teman-teman ya, sehari 5 kali mabuk gitu ya. Ya apa? Ya itu Umar ya, apa maksudnya, Umar juga sering mabuk-mabukan gitu ya, kerasnya luar biasa. Pokoknya Umar itu hobinya itu apa namanya, berantem gitu ya, hobinya berantem, naik ke atas gunung, hei siapa yang berani dengan saya, ayo kita duel, kata Umar gitu ya. Kemudian banyaklah ya, anak baru lahir kalau perempuan langsung dikubur hidup-hidup gitu ya. Itu jahiliyah sebelum turunnya Al-Qur'an. Dihimpit oleh 2 negara besar. Yang pertama Persia ya, yang memiliki luas wilayah 7.400.000 km persegi. Kalau Romawi 5 juta km persegi ya, yang bertahan selama 1173 tahun. Itu Persia ya, 1173 tahun. Lama gak? Lama banget ya. Kemudian Romawi itu 650 tahun ya, yang mempunyai teknologi yang canggih-canggih. Tapi Al-Quran diturunkan di mana? Di Mekah. Kenapa Al-Quran gak turun di Romawi, di Persia? Pasti orang berpikiran, ya wajar aja gitu ya, Islamnya keren kayak gini. Ya turunnya Al-Qurannya turun di Romawi yang sudah mempunyai peradaban gitu ya. Tapi Al-Quran turun di bangsa jahiliyah, bangsa yang terbelakang, bangsa yang tidak mempunyai pengetahuan apapun. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di kaum yang jahiliyah. Ya, dari jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Ya, kalian umat yang terbaik. Ya. Luar biasa gak Al-Quran teman-teman ya. Maka ya teman-teman di bulan perubahan ini ya. Maka tadi kan judulnya apa? Al-Quran, peradaban dan perubahan. Ya. Sekelas jahiliyah aja bisa berubah dengan Al-Quran ya. Maka kalau hidup kita ingin berubah teman-teman ya, hidup kita ingin lebih baik,
gitu ya, karir kita ingin meningkat, dekatilah Al-Qur'an ya, manfaatkan bulan Ramadan ya. Bulan Al-Qur'an itu mas saya sejus aja berat sehari gitu ya. Berat kan sejus? Ya berat ya, gak apa-apa ya, sedikit-sedikit gitu ya. Ya kalau misalnya kan liburnya lumayan banyak gitu ya, pengen libur gitu ya. Nah nantilah ya kalau libur. Ya pokoknya manfaatkan kalau hidup kita ingin bahagia gitu ya, hidup kita ingin berubah. Gak berhenti di situ teman-teman ya. Saya ceritakan satu lagi ya kehebatan Al-Quran ya. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya ada dua suku ya. Suku ini sebenarnya saudaraan teman-teman ya, saudaraan. Suku Aus dan Khazraj. Hobi mereka itu senangnya ini teman-teman ya, senangnya perang, senangnya berantem, pokoknya berantem aja selama 250 tahun hobinya perang ya. Itu sebelum datang Rasulullah SAW, sebelum tiba Al-Quran ya. Tapi setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah ya, membawa Al-Quran ya, mendakwahkan Al-Quran ya, Madinah menjadi kota yang suci ya. Bahkan dari Madinah lah Islam bisa menaklukkan 2/3 dunia. Dari Madinah lah Islam bisa menaklukkan Persia. Dari Madinah lah Islam bisa menaklukkan Romawi ya. Dari Madinah lah Islam bisa melahirkan panglima-panglima hebat seperti Khalid bin Walid, apalagi Amr bin As ya. Dari Madinah. Nah, itu karena apa? Al-Qur'an. Nah, ya. Luar biasa gak teman-teman? Luar biasa. Kita perhatikan nih teman-teman ya. Malaikat Jibril jadi malaikat yang pemimpin para malaikat, malaikat yang paling mulia. Karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yakni berupa Al-Qur'an. Malaikat Jibril jadi mulia karena menyampaikan wahyu. Kemudian wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi manusia paling mulia, nabi paling pemimpin para nabi, ya. Yang ininya cintanya melebihi cinta siapapun, gitu ya. Karena Rasulullah menyampaikan, mendakwahkan Al-Qur'an. Mekah dan Madinah menjadi kota paling suci di dunia karena Mekah dan Madinah diturunkannya Al-Qur'an. Ya, kalian pernah dengar gak ya kalau Hafiz kisah di RCTI gitu ya, Hafiz Quran, pernah dengar kan? Ada namanya Musa ya, Najah gitu ya. Mereka hafal Quran ya, mereka hafal Quran ya. Yang dikenal kira-kira ada orang yang hafal Quran ya. Misalnya nanti Harun ya hafal Quran. Amin ya, doakan amin. Ya, nanti Harun hafal Quran. Kalau Harun hafal Quran ya, Harun hafal Quran, pasti yang ditanya siapanya? Yang ditanya siapanya? Pasti orang tuanya kan ya. Wah, itu anak siapa itu? Bisa hafal Quran. Di jalan Haji Yasin ada yang hafal Quran. Itu anak siapa itu? Pasti ditanya siapa? Orang tuanya ya. Karena orang tuanya ditanya. Nah itu ya salah satu kemuliaan Al-Quran. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, orang lain pun kena ya. Orang-orang dekat kita pun kena dengan kemuliaan Al-Quran ya. Maka kalau benar kata Umar bin Khattab ya, jika kalian mencari kemuliaan selain daripada Islam, salah ya teman-teman ya. Maka ya jangan jauh-jauh ya. Kalau hidup kita ingin bahagia ya, ingin karir kita ingin sukses, dekati Al-Qur'an ya. Bulan Ramadan lagi-lagi bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Bulan perubahan. Makanya kita latih dari sekarang ya. Latih menuju hari-hari setelahnya ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir teman-teman. Terakhir saya ingin menyampaikan tentang pemuda, teman-teman. Apa hubungannya pemuda dengan tema kita Al-Qur'an perjuangan, Al-Qur'an peradaban dan perubahan? Apa hubungannya? Ya, karena gini teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah Islam, ya teman-teman ya, dengerin. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah kegemilangan Islam,
tidak pernah ya teman-teman, tidaklah peradaban itu dipimpin kecuali oleh generasi muda ya, kayak kalian ya, anak-anak muda gitu ya. Apa hubungannya Al-Quran dengan anak muda gitu ya? Nah gini teman-teman ya, maka teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita pahami lagi teman-teman ya, karena usia muda, usia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an umrihi fima afnah, kemana usia muda kalian ya, dikemanakan usia muda kalian, nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita. Wa an syababihi fima ablah, tadi kembali an umrihi fima ablah, kemana umur kalian ya, buat apa umur kalian sampai setua ini, diapain umur kalian. Wa an syababihi fima ablah, di mana ya, dikemanakan masa muda kalian ya, masa muda kalian dihabiskan untuk apa, nanti Allah tanya kayak gitu ya. TikTokan ya Allah, dar sama malaikat ya, tas sama malaikat ya. Ya, jadi gitu teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan membacakan syair ya. Sebelumnya ada syair yang dibacakan yang ditulis oleh penyair hebat yang bernama Hasyim Ar-Rifai, yang berbicara tentang pemuda Islam ya. Saya lihat ya. Bentar. Oh, harus ini lagi ya? Hah? Kenapa? Coba ini kan dulu. Harun. Sorry. Soalnya gak hafal. Cabut dulu. Ini aja dah. Nanti kalau misalnya pindah dari Word ke PPT lagi, ini lagi. Oh, tadi tuh ke Doger, apa ke Doger? Ke Geo. Koder. Lah, mana ininya? Hilang. Kok gak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Hah? Mana Gaga ada kan? Herman gak ada juga. Nantilah diganti dulu ya. Ya di close dulu. Ini gak bisa di close masalahnya. Nah, perhatikan aja dari tiga pemuda ini ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ada syair yang ditulis oleh Hasyim Ar-Rifai. Syairnya pendek teman-teman ya, tapi maknanya luar biasa teman-teman ya. Jadi gini, kata Hasyim Ar-Rifai, akankah masa lalu yang gemilang itu kembali? Sungguh saya larut pada masa lalu kebesaran Islam itu, karena kami pernah membangun sekian masa lamanya kebesaran di muka bumi ini, yang ditopang oleh anak-anak muda yang memiliki cita yang sangat tinggi. Anak-anak muda yang melalui jalur-jalur yang sulit ya, tapi mereka berhasil melakukannya, dan mereka tak kenal kecuali hanya Islam ini adalah agama. Kalau di siang hari kalian saksikan mereka adalah para kesatria yang mengedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan. Tapi kalau di malam hari kalian tidak akan jumpai mereka kecuali mereka sedang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebuah renungan yang harus kita renungkan teman-teman. Ya, karena usia muda lagi-lagi ya, usia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jika kita memperhatikan generasi muda, ya, kalian ini ya, maka kita jika memperhatikan generasi muda kalian, jika kita benar-benar memperhatikan, berarti kita telah memperhatikan sebuah kebangkitan peradaban. Ya, saat ini teman-teman ya, saat ini kita sedang berebut dengan kebatilan. Ya, kebatilan itu teman-teman ya, kebatilan itu menyasar anak-anak muda. Ya, hati-hati. Kebatilan itu menyasar anak-anak muda. Dan kebatilan juga teman-teman ya, mereka yang meracuni anak-anak
muda. Jika kita yang hak diam aja, yang tahu diam aja, kalian ya yang sudah tahu, yang ngaji diam aja, maka anak-anak muda akan diambil oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Anak muda akan diambil oleh kebatilan, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya. Marilah kita ya berlelah-lelah ya. Marilah kita berlelah-lelah ya, lelah dalam belajar ya, lelah dalam ketaatan, lelah dalam menjauhi kemaksiatan ya, teman-teman Subhanahu wa taala. Kalau bisa ya teman-teman ya, misalnya ya kita support ya yang punya rezeki lebih ya, yang punya harta lebih, support ya, kasih orang-orang yang gak mampu, support dalam bidang pendidikan ya, karena yang batil pun telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menghancurkan generasi muda kita ya, teman-teman Subhanahu wa taala. Maka teman-teman Subhanahu wa taala, kalau capek ya sama ya, kita juga capek ya. Kalau capek, lelah, perih ya, suntuk gitu ya, sama orang-orang kafir ya, orang-orang yang benci terhadap Islam pun mereka sama capek sama kayak kita. Orang yang maksiat pun, yang sering mabuk-mabukan, mereka juga capek teman-teman ya. Orang yang narkoba mereka capek ya. Bahkan kalau orang yang sudah ketergantungan narkoba kemudian dia gak narkoba, apa? Merusak dirinya kan ya, capek kan ya. Orang maksiat juga capek kan. Orang yang ingin menghancurkan generasi kita juga capek kan. Maka capek itu wajar teman-teman ya, lelah itu wajar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Maka ketahuilah teman-teman, jika kamu, kata Allah nih ya, jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu rasakan. Sedangkan kamu masih mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Mereka capek tapi mereka udah gak ada harapan ya. Kita walaupun kita capek gitu ya, capek belajar ya, setelah sekolah dari pendidikan formal kita ngaji lagi ke sini malamnya. Capek nggak teman-teman? Capek ya banget kalau dipikir-pikir ya. Apalagi hari Senin gitu ya, udah mau upacara, belajarnya matematika, terus apalagi ujian ya, pulang sekolah harus ngaji lagi. Pasti capek teman-teman ya. Tapi capek kita itu ada harapan teman-teman ya. Kita itu punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita punya pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala ya, kita ya sebagai anak-anak muda ya harus apa ya namanya? Harus bergerak gitu ya. Harus benar-benar siap capek dalam belajar ya. Makanya kata Imam Syafi'i itu ya mendingan capek dalam belajar gitu ya daripada akan merasakan bodoh di hari kemudian ya. Kalau kita gak belajar ya, gak tahu apa-apa ya, kita gak akan bisa membedakan mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Maka terakhir teman-teman Subhanahu wa taala sebagai kesimpulan ya, jika ya ada orang yang mati dalam keadaan memikirkan diri sendiri ya, ini untuk kita para pemuda ya, kaitan dengan Al-Quran, perubahan dan peradaban ya. Karena peradaban sekarang dipimpin oleh orang-orang kafir ya. Maka di momentum perubahan ini ya, momentum Al-Quran ya, Al-Quran yang bisa merubah masyarakat jahiliyah, Al-Quran yang bisa merubah Madinah, Al-Quran yang bisa merubah orang bisa menjadi mulia. Maka ya kita dari sekarang lah ya, untuk merubah diri kita jadi lebih baik lagi. Mulailah memikirkan umat ini teman-teman ya. Jika ada orang yang mati dalam keadaan memikirkan sendiri, dia mati kerdil. Itu kata para ahli tafsir ya. Yang mati besar adalah orang yang mati dalam keadaan memikirkan umat ini, teman ya. Maka mulailah ya, pikirkan umat kita ini ya. Pikirkan saudara-saudara kita, capek gak teman-teman?
ya sama capek ya lihat orang-orang gitu ya, orang-orang yang dalam kemaksiatan gitu ya. Ya bahkan kalau itu ya kita juga pasti kena imbasnya gitu ya teman-teman ya. Bukan hanya kita ya, keluarga kita yang terdekat pasti kena imbasnya gitu ya. Makanya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Awali dari bulan Ramadan ini kita niatkan untuk merubah diri kita ya. Kita latih di bulan Ramadan ini, biasakan tilawah ya. Biasakan tilawah, biasakan kebiasaan baik untuk menghadapi bulan-bulan setelahnya. Itulah, sebutlah bulan Ramadan ini bulan latihan kita untuk menghadapi bulan-bulan setelahnya. Kalau di bulan Ramadan aja kita gagal, kita biasa-biasa aja bulan Ramadan, tilawah kita akan meningkat, kemudian kita belajar ngajinya males gitu ya. Hari-hari setelah Ramadan pasti kayak gitu ya teman-teman ya. Maka mari kita ubah ya. Sedikit demi sedikit ya, gak apa-apa. Yang penting istiqomah gitu ya. Jangan langsung nanti tahajud ya. Tahajudnya 12 rakaat, kaget ya. Dikit-dikit aja tahajud 2 rakaat dulu ya. Kemudian duha 2 rakaat dulu gitu ya. Sedikit ya. Di momentum Ramadan ini kita sama-sama niatkan ya untuk untuk menjadi lebih baik lah, menjadi lebih baik lagi ya. Orang-orang yang belajar agama itu terselamatkan teman-teman. Benar, orang-orang yang belajar agama itu terselamatkan. Kenapa orang yang misalnya orang yang sering tawuran, orang yang sering mabuk-mabukan ya, mereka mah wajar teman-teman ya. Bukan wajar juga sebenarnya orang yang di pinggir jalan ya, karena mereka nggak belajar. Kalian bersyukur teman-teman ya, dikasih kesempatan oleh Allah, diberi kenikmatan untuk mengetahui ilmu agama ini, sehingga kalian bisa tahu mana yang haram, mana yang halal gitu ya. Mungkin orang yang pacaran gitu ya, yang di luar sana mereka tahu ya, cuman kalau sekedar belajar kayak gitu tanpa adanya bimbingan gitu ya, sama aja gitu ya teman-teman subhanahu wa ta'ala. Siap ya teman-teman ya? Siap berubah? Siap. Siap menjadi lebih baik? Siap. Siap ya. Manfaatkan ya momentum Ramadan ini sebagaimana judul kita ya. Al-Quran sekitab itu aja kayak masyarakat jahiliyah aja bisa berubah drastis ya. Masa kita yang udah ngaji gini ya, ingin hidup kita ingin lebih bahagia gitu ya, dekati Al-Quran. Ya, siapa ya teman-teman ya? Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terakhir coba baca. Bani Israel mempersulit diri karena banyak-banyak. Ya. Jangan mempersulit diri ya. Ini salah satu sifat buruk Bani Israel ya. Maka kalau gak mau kayak Bani Israel jangan banyak Tanya. ya. Kelas. Sudah ya. Kelas ya. Kelas. Sampai sini dapat dipahami? Dapat. Dapat ya. Jadi sudah clear gitu ya. Tinggal kita praktek aja ya. Tinggal kita mau berubah dari sekarang ya. Mumpung Ramadan masih lama selesainya ya teman-teman ya. Mumpung Ramadan masih lama, kita gunakan Ramadan ini ya dengan sebaik mungkin ya. Dengerin musik boleh, main game boleh, nongkrong boleh, tapi jangan berlebih. Ya, mau nongkrong nggak? Lebih ikhwan yang mau nongkrong sama saya, ayo nongkrong lah. Cuman ya kalau setiap hari nongkrong gitu ya, setiap malam begadang, ya kan baik juga gitu ya. Ya, tidak baik. Tubuh itu butuh istirahat ya. Kan Allah jadikan malam itu untuk istirahat ya, bukan untuk melek gitu ya. Sekali lagi ya teman-teman subhanahu wa ta'ala ya, kita tekankan ya, kita ubah diri kita ya. Ramadan masih jauh ya, kita ubah diri kita sedikit demi sedikit lah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas ya, mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Saya di sini bukan menggurui apalagi untuk mengisi kajian, tapi saya juga belajar ya gimana cara nantinya lebih bisa upgrading lagi gitu ya, bisa lebih mantap lagi ketika menyampaikan gitu ya. Sekali lagi minta maaf ya.
salah kata, banyak salah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saya kembalikan ke moderator. Pasang muka agen perubahan aja ya. Terima kasih kepada Ustadz Asama yang sudah menyampaikan materinya. Ya tadi ya, bahwa Ramadan bulan ini harus kita maksimalkan semaksimal mungkin dengan menambah tilawah kita, menambah amalan-amalan yang sunnah kita gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa lagi. Ada yang mau ditanyain? Bisa ada yang mau jadi Bani Israel? Udah nggak ada. Ya. Yaudah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Paling ini ada sedikit bentar ya. Jadi untuk gelang jangan hilang. Jadi nanti di akhir di 12 Ramadan bakal ada hadiah bagi yang gelangnya full, yang lengkap 12 berarti. Gelangnya 12 nanti bakal ada hadiah. Lalu untuk santri Al-Hidayah yang paling banyak mengajak atau mengundang temannya ke sini nanti juga dapat hadiah. Ya. Terus jika mau nge-SG, mau nge-storyin ke WA atau ke Instagram, jangan lupa auratnya dijaga ya. Pergelangan tangannya ditutup atau gelangnya aja difoto kalau mau nge-SG. Lalu di tag juga di Instagram madrasah_al hidayah Instagramnya. Lalu untuk update selanjutnya untuk besok pematerinya siapa, silahkan pantengin terus Instagram Madrasah Al Hidayah. Ada yang belum nge-follow? Follow ya dari sekarang. Jadi updatean ada apa aja, besok ada event apa aja, nanti tahu jadi tahu. Ya, nggak di fallback. Ya, hah? Nggak di fallback. Nggak usah lah, nggak penting kamu mah. Ya, yaudah segitu saja. Saya Asyam Nabil. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang akhwat boleh duluan. Bisi mau jajan takjil dulu. Bisi mau apa dulu?